Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Ya, anak-anak, kita bertemu kembali dalam kegiatan Kamis Gembira. Semuanya gembira ya? Baik anak-anak, pada kegiatan Kamis Gembira pada kali ini kita memiliki tema yaitu pembukaan BKSN. Siapa yang tahu apa itu BKSN? Iya, betul sekali. Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, jadi pada kegiatan Kamis Gembira kali ini, suster, Bapak Ibu guru, dan juga nanti ada para frater akan mengajak kalian semua untuk mulai memasuki bulan Kitab Suci Nasional di bulan September ini. Ya, agar kalian semua dapat semakin mencintai Kitab Suci. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada kali ini? Oke, kita simak bersama. Jangan ada yang terlewatkan. Tuhan memberkati. Halo adik-adik SDK Koryesu Malang. Perkenalkan, nama saya Frater Yohanes Alfred Aliano. Adik-adik bisa menyapa dengan akrab Frater Anes. Frater tinggal di Seminari Tinggi San Giovanni 23 Malang. Frater berasal dari Keuskupan Palangkaraya. Dalam masa 1 tahun ini, Frater akan menemani adik-adik dalam pendidikan Bina Iman Katolik. Bersama dengan komunitas Bunda Angela, diharapkan adik-adik dan frater bisa semakin mengenal Kristus lebih mendalam dalam terang iman, harapan, dan kasih akan Tuhan, sesama, dan alam di sekitar kita ini. Demikian perkenalan singkat dari frater. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Halo adik-adik SDK Koryesu Malang. Perkenalkan, nama Frater Franciscus Rino Suryanto, biasa dipanggil Frater Rino. Sekarang Frater tinggal di Seminari Tinggi San Giovanni Malang. Dan Frater berasal dari Kuskupan Sintang, Kalimantan Barat. Nah, untuk 1 tahun ke depan, Frater akan menemani adik-adik dalam Bina Iman Katolik di SDK Koryesu Malang. Semoga dengan Bina Iman nanti, adik-adik semakin mencintai sesama, semua ciptaan Tuhan, dan juga Tuhan sendiri yang menciptakannya. Itu saja perkenalan dari Frater, dan sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Frater. Perkenalkan, nama Frater Bailon. Sekarang Frater tinggal di Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang. Frater berasal dari Kuskupan Agung Samarinda, tepatnya di Kalimantan Timur. Sampai jumpa, sekian perkenalannya. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Kamis Gembira. Perkenalkan, nama Frater Henry Nembos. Bisa panggil Frater Nembos saja. Frater berasal dari Pulau Bali. Tahu kan Pulau Bali yang banyak pulaunya itu? Frater berasal dari biara SPD Serikat Sabda Allah. Alamat Frater itu ada di Jalan Rosa Majabasa. Salam kenal adik-adik. Anak-anak, marilah kita awali kegiatan Kamis Gembira dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini kami belajar. Pada siang ini, kami kembali datang kepadamu untuk mengikuti kegiatan Kamis Gembira. Berkatilah dan bimbinglah kami ya Bapa, agar kami dapat mengikuti kegiatan Kamis Gembira dengan hati yang penuh sukacita.
Doa yang tiada sempurna ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Hati Kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan secara bersama-sama Yel-Yel Kamis Gembira yang akan dipandu oleh Bu Esti, Bu Rina, dan Bu Intan. Kita lakukan dengan penuh semangat ya. Yel-yel Kamis Gembira. Aku senang ikut Yesus. Aku semangat ikut Yesus. Yes! Anak-anak yang terkasih, juga seluruh anggota keluarga yang ada di rumah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat Tuhan. Kembali, Suster menyapa anak-anak semuanya. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan memasuki Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Di awal perjumpaan ini, Suster akan menjelaskan makna dari logo BKSN Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Suster mengambil dari sumber yang dikeluarkan oleh Lembaga Biblika Indonesia. Baik anak-anak, untuk tahun ini tema dari Bulan Kitab Suci Nasional adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita.
anak-anak bisa menyaksikan di layar ya, logo dari Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Dalam logo tersebut terbagi menjadi 5 bagian. Keempat bagian di sisi samping itu menggambarkan atau mengilustrasikan perikop kitab suci yang digunakan dalam BKSN 2021, yang mana keempatnya mengelilingi gambar Yesus sebagai tokoh utama dalam permenungan kitab suci tahun ini. Kita akan melihat perbagiannya ya. Pada bagian kiri bawah lingkaran, kalian lihat ya, sudah melihat ya, menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang putus asa. Tampak di situ kaki Yesus yang berjalan di atas air sewaktu para murid ketakutan ketika perahu mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal ya. Anak-anak dalam pertemuan yang pertama nanti akan mendalami dari perikop kitab suci Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Berikutnya pada logo kita melihat bagian kiri atas lingkaran. Nah, di situ kalian melihat ya. Di situ menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang kehilangan ya, kehilangan karena ada saudaranya yang meninggal. Ilustrasi atau gambar itu menunjukkan atau menggambarkan tangan Yesus yang mengajak Lazarus yang sudah meninggal, yang sudah dikubur untuk bangkit dari kubur. Sebelumnya Yesus menunjukkan rasa empatinya kepada Maria dan Marta yang berduka. Maria dan Marta ini adalah saudara dari Lazarus. Pada permenungan minggu kedua ya, kita nanti akan diajak untuk mendalami dari Injil Yohanes bab 11 ayat 1 sampai dengan 45. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Berikut kita akan melihat logo ya, kembali melihat ke logo bagian kanan atas lingkaran ya. Di situ menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita. Ya, kalian lihat nampak tangan Yesus menolong orang yang sedang kesakitan karena dirampok ya. Ini adalah cara lain untuk menunjukkan atau mengilustrasikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria itu berlaku seperti Yesus yang selalu siap sedia untuk menolong siapapun tanpa melihat latar belakang ya. Nanti dalam minggu ketiga Bulan Kitab Suci Nasional kita akan diajak mendalami dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Berikutnya kita amati atau lihat bagian kanan bawah lingkaran. Nah, di situ menggambarkan Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang bertobat. Di situ nampak ada gambar 2 orang yang menyesali perbuatan mereka, memohon ampun, mengungkapkan rasa sesal dan tobat. Ilustrasi gambar ini mewakili pengajaran Tuhan dalam kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Tuhan menegur dan menghajar setiap orang yang dikasihinya, serta menyerukan pertobatan bagi setiap orang yang berdosa. Pada minggu yang keempat Bulan Kitab Suci Nasional, kita akan mendalami dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat. Anak-anak, keseluruhan gambar dibingkai dalam sebuah lingkaran dan latar belakangnya berbentuk virus corona ya. Juga ada warna ungu ya. Warna ungu ini mengungkapkan nuansa kesedihan berdampingan dengan warna kuning telur untuk mengungkapkan kemuliaan dan pemurnian. Jadi di situ ada warna ungu dan warna kuning. Hal ini mau menunjukkan bahwa latar belakang dari permenungan kita di bulan September ini dibuat pada saat
kita semua berada di dalam situasi pandemi COVID-19, di mana kita banyak sekali mengalami kesulitan, mengalami kesedihan, ada yang mengalami kehilangan, dan sebagainya. Anak-anak, memang di masa pandemi ini terlahir atau terdapat banyak sekali kekacauan, kesedihan, kecemasan, ya, rasa tidak berdaya, bingung, dan sebagainya. Namun pun demikian, melalui contoh dari ajaran Yesus yang adalah sahabat seperjalanan kita sepanjang bulan September ini, di saat kita merenungkan bulan Kitab Suci Nasional, kita diajak untuk tetap merasakan kehadiran Allah dalam perjalanan hidup ini. Para pengikut Kristus diajak untuk tetap beriman bahwa Allah selalu mendampingi agar kita bisa keluar dari penderitaan ini. Demikian anak-anak, suster tadi bersama-sama ya pelan-pelan menjelaskan satu persatu makna dari logo Bulan Kitab Suci Nasional 2021. Yesus sahabat perjalanan kita ya. Jadi dari setiap minggu kita diajak dan kita dikuatkan untuk menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Tuhan ya. Di saat situasi sedih, senang, semuanya kita bersama-sama dengan Yesus sahabat kita. Pendalaman bulan Kitab Suci ini tidak hanya untuk anak-anak suster yang beragama Katolik, anak-anak suster yang beragama lain pun, mari kita bersama-sama semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Kitab Suci kita masing-masing. Silakan dari tanggal pertama bulan September sampai dengan akhir bulan September ini, masing-masing anak-anak bersama keluarga di rumah ambil waktu untuk merenungkan isi dari Kitab Suci kita masing-masing. Sekolah memfasilitasi atau membuat renungan-renungan ya, berbagai bentuk dalam bulan Kitab Suci ini dengan Kitab Suci beragama Katolik. Anak-anak suster silahkan ya merenungkan, mendalaminya sesuai dengan agamanya masing-masing. Semoga dengan bersama-sama berjalan bersama Yesus sahabat kita, kita semakin menjadi anak-anak yang penuh berkat Tuhan. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap mendengarnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Di sore hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit.
untuk berdoa sampai malam. Lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing gelombang air karena angin. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun takut. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai, orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Mereka lalu naik ke perahu, dan para murid berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Akhirnya angin pun reda, dan mereka sampai ke pantai. Ayat hafalan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kitab Matius pasal 14 ayat 27. Anak-anak, apa saja pesan yang bisa kita petik, yang kita bisa renungkan lebih lanjut dari bacaan kitab suci yang baru saja kita saksikan dan dengarkan? Anak-anak, pada waktu peristiwa tersebut, para murid berada di Danau Galilea. Setelah mereka bersama-sama dengan Yesus sebelumnya, lalu Yesus menyuruh mereka lebih dulu ya menyeberangi danau itu. Kemudian ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka mengalami peristiwa angin sakal di tengah danau. Ya, jadi terjadi kekacauan ya, ketidakberdayaan. Mereka sudah berusaha untuk menjaga kapalnya supaya tidak terlalu terombang-ambing, tetapi mengalami kesulitan. Ya, mereka ketakutan, mereka putus asa, mereka cemas karena apalagi Tuhan Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Lalu apa yang terjadi? Iya, ada sosok yang berjalan di atas air. Ya, orang-orang itu tidak tahu kalau itu Yesus ya. Lalu teriakan yang pertama yang diucapkan adalah, "Itu hantu." Wah, karena ketakutan dia, mereka tidak tahu kalau itu Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika para murid ketakutan, cemas ya, putus asa, situasinya tidak mudah. Lalu ketika melihat ada orang mereka pikir hantu, dan mereka mendapatkan peneguhan dari Yesus dengan mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Anak-anak, Yesus hadir sebagai sahabat yang memberikan pertolongan bagi mereka yang putus asa. Para murid mendapatkan pertolongan dengan kehadiran Yesus. Angin ribut segera diredakan, dan para murid bisa mendapatkan ketenangan. Melalui bacaan Injil yang kita renungkan bersama, kita mendapatkan peneguhan bahwa Yesus, bahwa Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan pertolongan, memberikan semangat, ya, memberikan bantuan. Jadi pesannya anak-anak,
Di saat kita putus asa, di saat kita cemas, di saat sepertinya waduh gak ada jalan keluar ya, kesulitan di mana-mana, percaya Tuhan akan hadir datang untuk menolong. Ya, mari kita semakin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan pasti menolong. Dan mari kita juga diajak untuk menjadi orang yang mudah tergerak hatinya untuk hadir kepada sesama, suka menolong. Ya, terima kasih. Selamat anak-anak untuk melanjutkan permenungan kalian, merenungkan kembali bersama juga dengan keluarga kalian di rumah peristiwa-peristiwa dalam keluarga kita, dalam hidup kita masing-masing, di mana Tuhan menjadi penolong di saat kita mengalami keputusasaan, di saat kita mengalami ketidakberdayaan. Tuhan memberkati. Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Bagaimana semuanya bergembira ya di kegiatan Hari Kamis Gembira ini? Nah, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami bersyukur atas rahmat penyertaan-Mu selama kami mengikuti kegiatan Kamis Gembira. Kami bersyukur bisa bersama-sama bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar dapat melaksanakan firman-Mu dalam kegiatan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Ursula, doakanlah kami. Santa Angela, doakanlah kami. Hati Kudus Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk kegiatan Hari Kamis Gembira berikutnya. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan renungan dari Suster Reta. Tugas kalian sekarang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, tugasnya adalah mencari ayat emas dari kitab suci. Cari ayat emas yang paling menarik buat kalian, tulis di buku atau tulis di buku gambar, hias yang rapi, lalu kumpulkan di GC Kamis Gembira. Selamat mengerjakan.